Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab longsor. Nah, nanti ada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini dihindari. Jika adik-adik belajar ini, seperti saya bilang, jika mengetahui ini, adik-adik harus takut terhadap faktor-faktor penyebab longsor ini. Jika adik-adik tidak takut, berarti ilmunya belum berbuah. Nah ini ya. Faktor-faktor penyebab longsor itu kalau longsornya belum terjadi ini dihindari. Kalau longsornya atau cracknya itu sudah terjadi atau sudah muncul, nah ini dikurangi. Nah, kalau faktor ini sudah ada dikurangi. Kalau belum ada jangan diadakan. Nah itu ya. Faktor-faktor penyebab longsor itu dipelajari untuk dihindari, bukan untuk diterapkan. Tanah longsor terjadi apabila gaya pendorong atau gaya penahan atau gaya yang terjadi melebihi kemampuan tanah. Gaya yang terjadi melebihi kemampuan tanah. Ya. Melebihi kemampuan tanah. Nah, ini seperti gampangannya adik-adik punya massa kotak atau yang lainnya, batu yang lainnya, terus adik-adik letakkan di atas bidang miring. Ini ada berat. Nah, terus dengan statika sederhana, dengan mekanika sederhana, adik-adik ketemu ini ada gaya normal, terus ini ada gaya geser, kebalik, ada ini kesini ya. Nah, ada gaya geser, terus ini ada gaya yang terjadi, ini pendorong. Nah, F pendorong harus lebih kecil daripada F geser. Nah, jika F pendorong lebih besar, maka ini akan longsor. Ini akan berjalan menuruni lereng. Nah, paham ya? Ini gaya pendorong harus lebih besar daripada gaya penahan. Terus, gaya pendorong besarnya dipengaruhi oleh yang pertama sudut kemiringan. Nah, ini ya tadi. Semakin besar sudut kemiringan, otomatis semakin besar gaya dorong. Nah, misalnya ini tadi sebuah massa, ini berat. Ini saya gambarkan, ini berat, berarti ini ada, kita uraikan jadi sumbu horizontal, kita uraikan jadi sumbu sejajar dan tegak lurus bidang. Ini ya, ini tadi gini, kita urai, ini beratnya. Ini beratnya, ini massa W, ini tanahnya. Terus kita uraikan tegak lurus sama sejajar bidang. Nah, ini akan jadi gaya pendorong. Misalnya ini alfa, berarti ini berapa? W sin alfa. Nah, semakin besar alfa, otomatis semakin besar gaya dorong. Nah, paham ya? Semakin besar alfa, semakin besar gaya dorong. Terus, ini F gesek berarti N. Kan F gesek sama dengan N mu N mu plus C. Nah, N itu apa? N itu berarti W cos alfa. Nah, W cos alfa Nah, semakin besar alfa berarti semakin kecil W. Nah, ini kebalikannya dengan gaya dorong. Paham ya? Nah, berarti besarnya tergantung dengan sudut kemiringan. Terus dengan air. Nah, air ini ada beberapa pengaruh. Yang pertama, air itu akan membuat
tanah menjadi lebih berat. Misalnya ini saya gambar horizontal saja ya. Ini tanah terus diisi air. Nah, tanah diisi air, dia akan menjadi berat. Kenapa? Karena misalnya gamma asli sekitar anggap saja sekitar 17. Gamma sat sekitar mesti naik 17,5 atau 18. Nah, misalnya. Atau mungkin kalau pada lempung gamma sat dengan gamma mirip. Nah, terus ini akan menjadi berat. Terus yang kedua, dia akan menimbulkan tekanan air pori. Akan menimbulkan tekanan hidrostatis. Misalnya ini bejana, ini suatu benda di dalam air, dia ada tekanan Archimedes, ada gaya Archimedes atau gaya angkat, uplift. Nah, besarnya berat dikurangi gaya angkat, gaya Archimedes, ini kita sebut berat efektif. Nah, berat efektif ini jadi sangat kecil jika ada gaya angkat. Nah, sebagai gambaran, misal anggap saja gamma air 10 kN per meter kubik. Nah, berarti berat efektif jadi berapa? Nah, berarti berat efektif jadi berapa? Berat sama dengan gamma kali volume. Volumenya konstan ya, ini volumenya konstan. Nah, berarti kita masukkan gamma sat dikali volume dikurangi gaya Archimedes berapa? Gamma air, gaya Archimedes gamma air dikali volume. Ini sama dengan berat efektif. Nah, ini bisa kita keluarkan, berarti gamma sat dikurangi gamma W kali volume. Nah, paham ya? Ini W aksen. Nah, otomatis dia akan turun. Gamma aksennya akan turun. Gamma satnya 17, gamma airnya 10. Berarti gamma sat dikurangi gamma air berapa? 7,5. Nah, berarti ini sekitar 7,5 V sama dengan W aksen. Nah, kalau kita bandingkan W aksen dibanding W biasa sama dengan 7,5 V. Kalau biasa pakai 17 ya. 17 V. Nah, ini kira-kira berapa nih? Kurang dari setengah. Beratnya kurang dari setengah berat normal. Kalau kurang dari setengah berat normal gimana? Gesekannya berkurang. Tadi kan ada F gesek sama dengan normal kali mu. Kalau ini kurang dari setengah, berarti F geseknya juga turun menjadi kurang dari setengah. Nah, ini akibat pengaruh air. Itu yang kedua. Tadi menambah berat. Kalau menambah berat gimana? Gaya dorongnya semakin besar. Yang kedua, menimbulkan gaya angkat. Kalau gaya angkat seperti gimana? Gaya geseknya berkurang. Terus yang ketiga, propertis tanahnya bisa berubah. Khususnya pada lempung. Pada lempung, kohesinya akan anjlok. Nah, kalau nggak percaya, adik-adik pegang lempung kering. Itu sangat keras. Jika ditambahi air, dia jadi becek, jadi sangat lunak, mudah longsor. Nah, itu ada 3 efek air. Yang pertama tadi menambah gaya dorong, minimal ada 3 efek, menambah gaya dorong. Kedua, mengurangi gaya gesek. Dan ketiga, propertis tanahnya berkurang. Nah, propertis tanah berkurang juga mengurangi gaya gesek. Yang kedua menambah gaya Archimedes. Nah, itu ya, ini bahaya air. Nah, jadi kita orang geoteknik, khususnya stabilan lereng, air itu dibuang. Nah, kadang-kadang ini yang berlawanan dengan orang
lingkungan. Kalau orang lingkungan, air hujan itu dimasukkan di tanah. Nah, itu yang membuat orang geoteknik bingung. Orang lingkungan berlomba-lomba memasukkan air ke dalam tanah. Nah, kalau orang geoteknik padahal kebalikannya, air harus dikeluarkan agar tanah kuat. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi pertentangan. Nah, nanti harus diselesaikan dengan bijak ya, dengan kepala dingin, bukan dengan kepalan tangan. Terus yang kedua ada yang ini 1, 2. Terus yang ketiga beban luar. Adanya beban luar. Nah, beban luar itu seperti apa? Nah, beban luar misalnya rumah. Nah, ada rumah. Nah, rumah tentu saja menambah berat. Kalau menambah berat gimana? Gaya dorongnya bertambah. Ini insya Allah mudah dipahami. Terus ada berat jenis tanah atau batuan. Nah, kalau ini unsur alami tanah atau batuan. Ini juga sama dengan berat. Nah, dan lain-lain. Gaya dorong masih banyak. Misalnya ada juga gempa. Nah, dan lain-lain. Kalau ada gempa, kemungkinan ini akan terdorong. Terus ada juga erosi air. Ini mungkin juga masuk ini dan lain-lain. Itu ya, masih banyak. Terus tadi kita membicarakan gaya dorong. Sekarang gaya penahan. Nah, gaya penahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan atau tanah. Kekuatan batuan atau tanah kita orang geoteknik biasanya C sama phi. Nah, ini faktor yang kita perlukan. Terus jenis kepadatan tanah. Kepadatan tanah itu apa? Gamma. Nah, gamma juga berpengaruh terhadap kekuatan batuan. Nah, ini ya, insya Allah mudah. Nah, terus mungkin adik-adik bertanya, tadi bangunan itu membuat tanah menjadi semakin berat, betul kan? Betul. Betul kan, Pak? Betul. Bangunan itu membuat tanah menjadi berat. Terus gimana dengan pohon, Pak? Pohon itu juga berat. Nah, pohon itu juga berat. Nah, pohon itu ada untuk stabilitas lereng itu kita bagi jadi 2. Ada pohon yang merugikan, ada pohon yang menguntungkan. Nah, pohon yang merugikan apa, Pak? Pohon yang merugikan misalnya ini lereng, terus ini pohon. Nah, akarnya hanya sedikit di permukaan saja. Nah, kalau misalnya ini bidang gelincirnya, akarnya hanya di sini, tidak sampai ke bawah, dia akan menambah berat, akan membuat longsor. Nah, terus solusinya gimana, Pak? Pakai pohon yang akarnya dalam. Nah, pohon yang akarnya dalam itu apa misalnya? Pohon yang akar dalam itu misalnya akar wangi. Nah, itu akar wangi. Akar wangi itu bisa akarnya sangat dalam, bisa sampai menyentuh bidang gelincir. Nah, kalau akar hanya di atas bidang gelincir ini, nah ini sama saja bohong, ini hanya menambah berat. Nah, meskipun dia mengurangi erosi, kalau ini pohonnya pohon besar, dia akan menambah berat. Nah, jadi adik-adik kalau mau reboisasi untuk penanganan longsor harus hati-hati. Cari pohon yang akarnya dalam. Nah, bisa akarnya sampai dalam. Nah, itu ya. Contoh lainnya pinus. Nah, kalau pinus itu dia menyerap air sangat kuat. Nah, pohon pinus itu menyerap air sangat kuat. Ada mungkin orang lingkungan tuh agak tidak suka dengan pohon pinus. Kenapa? Kalau pohon pinus itu katanya membuat kekeringan. Nah,
Pohon pinus itu airnya menyerap air sangat banyak. Kalau adik-adik perhatikan di sekitar pohon pinus, itu kebanyakan tidak ada rumput-rumput liar. Kebanyakan tidak ada rumput-rumput liar. Kebanyakan tidak ada semak-semak. Kenapa? Karena airnya diserap sama pinus semua. Nah, pinus untuk mengurangi air itu bisa. Nah, itu ya. Nah, itu apa? Salah satu keuntungan dan kekurangan pohon. Jika pohonnya tadi tidak menyerap air banyak, pohonnya tidak akarnya panjang, itu jangan gunakan reboisasi untuk penanganan longsor. Kalau penanganan lainnya silahkan. Nah, kalau ini sudah sudah ada bidang gelincir. Nah, sudah ada bidang gelincir, terus ditanam pohon besar-besar yang akarnya pendek, itu malah bahaya. Nah, terus mungkin adik-adik bertanya, cara mendeteksi bidang gelincir gimana? Itu ada teorinya nanti. Terus gerakan massa. Nah, gerakan massa tanah ini dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, kalau faktor manusia ini yang harus kita hindarkan. Faktor alam kadang-kadang bisa dihindari, kadang-kadang tidak. Yang tidak itu misalnya hujan. Tetapi nanti ada rekayasa. Nah, faktor alam misalnya kondisi geologi. Misalnya tadi batu lapukan, batunya melapuk, batunya retak dan lain-lain. Ini tidak bisa kita hindarkan. Batunya retak. Nah, nanti harus ditreatment. Terus kemiringan lapisan. Nah, misalnya ada lereng gini. Terus kemiringannya seperti ini. Ini lapisannya miring seperti ini. Nah, ini bahaya. Kalau lerengnya seperti ini, lapisannya seperti ini, miringnya seperti ini bahaya. Ini bisa memicu longsor. Tetapi kalau lerengnya seperti ini, misalnya gunung, lerengnya seperti ini, nah, tidak masalah. Lapisannya maksud saya. Lapisannya seperti ini, nggak masalah lapisannya. Yang bermasalah adalah ini lereng, lapisannya seperti ini. Nah, paham ya? Kalau lapisannya seperti ini ke atas, nggak masalah. Terus ada sisipan batu lempung. Nah, ada di antara lapisan itu ada batu lempung. Nah, batu lempung ini kalau terkena air itu bisa jadi lunak. Terus misalnya ada struktur geologi, misalnya sesar dan kekar. Nah, ini dipelajari di geologi teknik. Nah, sesar, ada retakan atau kekar, retakan. Ya. Terus yang kedua faktor iklim, misalnya curah hujan tinggi. Hujan tinggi menimbulkan air. Nah, air diresapkan itu berbahaya untuk tanah. Nah, itu ya. Terus ada keadaan topografi. Misalnya lereng curam. Nah, lereng curam itu bisa terjadi akibat dibuat manusia, bisa terjadi akibat alam. Nah, ini kita bicarakan yang faktor alam. Terus keadaan air. Nah, keadaan air ini erat kaitannya dengan curah hujan. Nah, kalau keadaan air, misalnya kondisi drainase yang tersumbat. Nah, ini drainasenya harus dialirkan. Nah, nanti misalnya adik-adik membuat salah satu meringankan risiko longsor adalah dibuat terasering. Nah, dibuat terasering seperti ini. Nah, ini biasanya dibuat drainase. Kenapa? Agar cepat-cepat dibuang. Air itu harus cepat-cepat dibuang. Kalau tidak dibuat saluran drainase, itu nanti bisa menggenang di sini. Kalau menggenang gimana? Nanti berbahaya. Dan kalau sudah ada drainase, harus dicek berkala, diinspeksi apakah tersumbat atau tidak. Nah, dan lain-lain.
Terus adanya akumulasi massa air, misalnya ada cekungan, di sini ada cekungan, misalnya di sini ada cekungan, nah itu bahaya kalau ada cekungan. Nah, kadang-kadang masyarakat itu malah menampung air di bukit. Nah, itu dibuat seperti apa namanya kolam air, terus dialirkan untuk apa namanya warga, untuk rumah. Itu hati-hati bahaya. Nah, biasanya apa namanya lereng yang sudah aktif, yang sudah terbentuk bidang gelincir, itu akan muncul mata air. Akan muncul mata air, bukan air mata ya. Akan muncul mata air. Nah, sama warga itu malah dibuatkan tampungan mata air tersebut, lalu dialirkan ke rumah warga. Nah, itu yang berbahaya. Kadang-kadang dibuatkan tampungan. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kalau ada mata air, harus cepat-cepat dibuang. Bukan ditampung. Nah, ini nggak boleh. Akumulasi massa air nggak boleh. Terus ada erosi. Misalnya di bawah sini ada sungai. Ini tererosi. Lama-lama bisa menimbulkan longsor. Nah, itu lama-lama bisa menimbulkan longsor. Terus ada pelarutan, misalnya batuannya melarut. Nah, batuannya larut dan lain-lain. Kapurnya larut dan lain-lain. Terus ini tekanan hidrostatik. Hidrostatika bukan tika ya ini. Nah, bukan tikai, tapi hidrostatika. Nah, ini tadi hidrostatik. Misalnya seperti apa, Pak? Ini ada gunung. Misalnya ini ada lereng. Terus di sini ada crack. Nah, ada crack itu retakan. Terus retakannya terisi air. Nah, terisi air ada tekanan hidrostatis di dinding sini. Nah, air itu menekan. Ingat ya. Nah. Terus faktor ke-5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Faktor kelima adalah faktor tutupan lahan. Nah, ini misalnya tadi ada akar tanaman dapat meningkatkan kohesi tanah dengan catatan akar tanamannya dalam. Ini dalam ya. Nah, kalau tadi adik-adik membaca ini tanpa ada catatan dalam, tadi apa? Ditanam malah pohon besar-besar yang akarnya tidak dalam, yang akarnya dangkal, itu malah semakin berbahaya. Nah, ini catatan akar tanah harus dalam. Ini nomor 1. Terus, nah ini tanah dapat menyerap air dalam tanah melalui proses transpirasi ya. Ada pohon-pohon tertentu yang disebut dalam tanda kutip sangat rakus air. Misalnya pohon pinus. Nah, ini berguna. Kenapa? Airnya rakus. Nah, dipastikan banyak pohon di sampingnya mati nanti. Nah, itu ya. Nah, kalau adik-adik lihat hutan pinus itu mesti bersih. Nggak ada semak-semak. Kenapa? Karena airnya dihisap. Nah, ini ya. Karena tidak ada air sehingga dapat menurunkan tegangan air pori. Tadi air tadi berpengaruh yang pertama meningkatkan gaya dorong melalui bertambahnya berat. Terus yang kedua menurunkan gaya normal. Menurunkan gaya gesek akibat gaya normal yang turun. Terus yang ketiga menurunkan propertis kuat geser tanah. Menurunkan propertis kuat geser tanah. Kenapa? Karena C atau V-nya turun drastis. Nah, paham ya? Minimal ada 3 akibat dari air. Nah. Terus yang terakhir adalah getaran. Nah, ini bisa diakibatkan oleh gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi sudah tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita prediksi,
tapi bisa diperkirakan lokasinya. Gempa bumi itu bisa diperkirakan lokasinya, tetapi waktunya itu susah memprediksi. Mungkin ada beberapa teori yang peneliti yang bisa mengklaim bisa memprediksi waktunya itu. Mungkin itu saya belum bisa masih beberapa peneliti lainnya masih meragukan. Ada yang mengklaim. Tetapi kalau lokasinya bisa diprediksi. Contohnya gempa Tokyo, gempa Tohoku kemarin tahun 2011 kalau nggak salah, itu sudah bisa diprediksi lokasinya. Kalau nggak percaya, adik-adik tonton film Jepang itu. Di film-film Jepang itu sudah ada gempa mega earthquake di Tokyo. Di film-film banyak. Terus yang kedua faktor manusia. Faktor manusia misalnya pemotongan pada tebing atau kaki lereng. Misalnya ini ada lereng, terus ini dibuat jalan. Nah ini bisa berbahaya. Dibuat jalan. Ini ada kemungkinan slope failure kalau tidak di treatment. Terus sistem drainasi di daerah lereng yang tidak baik. Tadi dipotong terus dibuat drainasi yang jelek. Atau mungkin malah dibuat kolam-kolam air. Itu malah berbahaya. Terus misalnya kegagalan konstruksi penahan tanah ini. Konstruksi penahan tanahnya kurang baik, desainnya kurang bagus, malah bisa roboh. Terus misalnya sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. Nah, jika adik-adik ingin bertani di lereng, adik-adik juga harus hati-hati. Nah, tanaman apa yang cocok, terus irigasi apa yang cocok, itu juga harus hati-hati. Nah, paham ya? Dulu pernah di daerah Jawa Barat sana, waktu kami meninjau sana, itu di lereng itu dibuat pertanian. Nah, dibuat pertanian waktu itu longsor, ada petani atau perkebun. Kalau orang bertani namanya petani, kalau orang berkebun namanya apa? Pekebun ya. Nah, ada perkebun itu orang yang berkebun itu ikut kena longsor meninggal. Nah, itu harus hati-hati. Terus misalnya penimbunan tanah urukan di lerengnya. Kalau di kakinya misalnya ini terus landai, ini ditimbun nggak masalah. Kalau yang di atas ini yang berbahaya, di lerengnya itu yang berbahaya. Nah ini faktor manusia. Sebenarnya faktor manusia ada banyak, misalnya pembuatan rumah, terus misalnya pembuatan gedung, banyak ya. Nah ini faktor manusia itu yang banyak. Insya Allah mudah dimengerti.